Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 361. Dalam pada itu, yang mendengar berita kelahiran anak Suandaru itu menarik nafas dalam-dalam. Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa, bahkan para pembantunya telah mengucapkan selamat kepada Suandaru berganti-ganti. "Siapa nama anakmu itu, Adi Suandaru?" bertanya Agung Sedayu. Aku menjadi bingung. Akhirnya aku belum dapat memberikan nama. Besok jika aku kembali dengan selamat dari Madiun, aku baru akan memberinya nama itu. Sementara itu, biarlah ibunya memanggil dengan nama siapa saja, jawab Suandaru. Orang-orang yang mendengar jawaban Suandaru itu tertawa. Sementara Gelagah Putih berkata, "Kenapa Kakang Suandaru tidak menyebut saja sebuah nama, yang barangkali dapat ditanyakan dan dibicarakan dengan Ki Demang? Aku memang sudah minta ayah untuk menyiapkan sebuah nama. Kelak jika aku selamat, maka nama itu mungkin aku setujui, tetapi mungkin tidak. Tetapi jika aku tidak kembali dari Medan, maka biarlah nama yang diberikan oleh ayah itu tetap menjadi namanya," berkata Suandaru. "Jangan berkata begitu," desis Agung Sedayu. "Kita berdoa, mohon kepada Yang Maha Agung, agar kita selamat dan dapat menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya." Tetapi Suandaru menarik nafas panjang. Katanya, "Kemungkinan untuk mati sama besarnya dengan kemungkinan untuk hidup. Karena itu, sebaiknya aku bersiap untuk mengalami salah satu dari kedua kemungkinan itu." Ki Gede mengangguk-angguk. Tetapi katanya, "Kita dapat memohon." "Setiap orang akan memohon," berkata Suandaru. "Prajurit Madiun dan dari kadipaten-kadipaten di daerah timur juga akan memohon." Memang benar. Tetapi lepas dari apakah kita akan menang atau kalah, namun hidup kita memang tergantung kepadanya, berkata Ki Gede. "Karena itu, maka kita tidak usah merisaukannya," berkata Suandaru. "Apakah kita akan hidup atau akan mati?" Tetapi suaranya merendah. "Tetapi aku sebenarnya ingin juga menimang anakku." "Keinginan itulah yang harus kau ucapkan dalam doamu," berkata Ki Gede. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk kecil. Namun dalam pada itu Agung Sedayulah yang bertanya, "Begitu cepat kau tahu bahwa kami sudah datang?" "Ya. Ada yang melihat kedatangan kalian. 2 orang pengawal Sangkal Putung yang sedang berjalan-jalan. Mereka dengan tergesa-gesa memberitahukan kepadaku," jawab Suandaru. "Tetapi kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku ketika cucuku lahir?" bertanya Ki Gede. "Aku tahu bahwa tidak akan ada waktu untuk menengok anak itu. Karena itu, maka aku berniat untuk memberitahukannya di Mataram." "Aku sudah mengira bahwa kita tentu akan bertemu," jawab Suandaru. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih bertanya, "Apakah barak Kakang Suandaru berada dekat dengan Kakang Untara?" "Ya. Pasukan pengawal Sangkal Putung ada di bawah pimpinan Kakang Untara. Pengawal Kademangan Sangkal Putung menjadi bagian dari pasukan Mataram di Jati Anom itu, meskipun para pengawal tetap dianggap mempunyai tataran di bawah para prajurit," jawab Suandaru. "Apakah Kakang Untara juga beranggapan seperti itu?" bertanya Agung Sedayu. "Kecuali Kakang Untara, yang tahu benar tataran kemampuan para pengawal, khususnya dari Sangkal Putung," jawab Suandaru. Namun sebelum Suandaru melanjutkan, Ki Gede berkata, "Marilah kita naik ke pendapa. Biarlah para pengawal menempatkan dirinya sendiri." Ki Gede pun kemudian telah naik dan duduk di pendapa. Ternyata di pendapa telah tersedia tikar pandan. Bahkan sudah dibentangkan. Sementara Suandaru bercerita tentang anaknya kepada Ki Gede di pendapa, maka Prastawa, Agung Sedayu dan Gelagah Putih bersama beberapa orang pemimpin pengawal telah melihat-lihat keadaan rumah itu beserta halaman dan kebunnya. Ternyata dinding halaman dan kebun rumah itu cukup rapat. Ada 3 pintu butulan di sekitar halaman dan kebun belakang. Tetapi ketiga-tiganya telah diselarak rapat sekali. Namun jika perlu pintu butulan itu dapat dibuka. Pintu ke kiri berhubungan dengan halaman tetangga di sebelah kiri. Demikian pula pintu kanan. Sedangkan pintu butulan yang menghadap ke belakang langsung turun ke sebuah lorong sempit. Setelah membagi-bagi ruang, maka Prastawa telah mengumpulkan semua pemimpin kelompok dari para pengawal. Dengan jelas diberitahukannya ruang-ruang yang manakah yang harus mereka pergunakan masing-masing. Ternyata rumah ini cukup memadai.
Jika pendapa ini tidak kita pakai, maka kita memang akan sedikit berdesakan. Tetapi jika pendapa juga akan kita pakai, maka ruangan-ruangan dan bilik-bilik akan terasa longgar. Biar saja sedikit berdesakan, berkata salah seorang pemimpin kelompok pengawal. Sementara kita dapat mempergunakan pendapa untuk duduk-duduk, dan barangkali menghirup udara sejuk. Nampaknya Prastawa sependapat. Ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah." Di gandok sebelah kiri dan kanan itu pun ada serambi yang bebas. Sedangkan di longkangan juga terdapat tempat yang baik untuk duduk-duduk di alas lincak bambu. Apalagi kita tidak akan terlalu lama di sini. Dalam waktu 1-2 hari, kita sudah akan berangkat lagi menuju ke Madiun. Demikianlah, maka telah diputuskan bahwa para pengawal itu akan berada di dalam bilik-bilik, ruang tengah, gandok dan ruangan-ruangan lain yang ada di rumah itu. Sedangkan pendapa akan tetap dikosongkan, karena dengan demikian maka pendapa itu akan dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Di sisa hari itu, tidak ada tugas apapun yang harus dilakukan oleh para pengawal. Karena itu maka mereka dapat beristirahat sepenuhnya. Apalagi hampir semalam suntuk mereka tidak tidur, sedangkan di pagi hari mereka sudah mulai menempuh perjalanan. Karena itu, sebagian dari para pengawal itu pun telah tertidur nyenyak di dalam bilik mereka masing-masing. Namun sebagian yang lain telah berbaring di serambi, karena mereka tidak tahan panasnya udara yang menyengat. Sementara itu, kelompok demi kelompok telah mendapat tugas bergiliran untuk berjaga-jaga. Bukan saja di regol di depan, tetapi juga di belakang dan samping. Kita belum mengenal tempat ini dengan baik. Terutama lingkungannya, berkata Prastawa yang mengatur penjagaan ketat di barak itu. Ketika segala sesuatunya sudah mapan, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah ikut duduk pula di pendapa. Beberapa saat kemudian Prastawa pun telah menyusul pula, bersama para pemimpin pengawal Tanah Perdikan yang pada umumnya juga sudah mengenal Swandaru dengan baik. Setelah cukup lama Swandaru berada di barak itu, maka ia pun kemudian telah minta diri. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku akan kembali ke barak yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Mudah-mudahan di perjalanan, dan bahkan setelah kita ditempatkan dalam gelar pun, kita berada dalam lingkungan yang sama." "Mudah-mudahan," jawab Ki Gede. "Bukankah kita sama-sama berada di tataran kedua?" Swandaru tertawa. Katanya, "Jika kita berada di medan, maka kesan itu tentu akan hilang." Ki Gede tertawa pula. Katanya, "Kita tidak usah menghiraukannya, kita berada di tataran keberapa. Yang penting, kita berada dalam satu perjuangan bersama-sama dengan Mataram." Swandaru pun kemudian telah menyahut, "Ya Ki Gede, kita bersama-sama berjuang bagi Mataram." Namun ketika kemudian Ki Gede berjalan di sebelah Swandaru sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih berada beberapa langkah di belakangnya saat mereka mengantar Swandaru sampai ke regol, maka Swandaru sempat berbisik, "Tetapi aku berani bertaruh bahwa kemampuan Untara sebagai seorang senapati yang sangat dihormati itu tidak lebih dari kemampuanku. Aku merasa bahwa kemampuan ilmuku lebih tinggi dari kemampuan Untara." "Mungkin secara pribadi Swandaru," jawab Ki Gede. "Tetapi Untara adalah orang yang memiliki wawasan yang sangat luas di medan perang. Ia memiliki ketajaman penglihatan atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga perhitungannya tentang medan dapat dianggap sangat tinggi." Swandaru tersenyum. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi karena mereka telah berada di regol. Sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun menjadi semakin dekat di belakangnya. Ketika Agung Sedayu kemudian ikut melepas Swandaru bersama kawan-kawannya meninggalkan regol itu, maka ia sempat berdesis, "Aku mengucapkan selamat Swandaru." "Terima kasih," jawab Swandaru. Mudah-mudahan anak itu sempat mengenal wajah ayahnya. "Ah, tentu," jawab Agung Sedayu. Tetapi Swandaru tersenyum sambil berkata, "Kita akan berada di satu lingkungan yang tidak menentu. Tetapi seperti nasihat Ki Gede, aku akan berdoa. Sudah tentu di antaranya adalah permohonan agar kita dapat bertemu dengan anak itu." "Kita akan bersama-sama berdoa," sahut Agung Sedayu. Swandaru pun kemudian telah meninggalkan regol halaman rumah yang dipergunakan untuk barak pasukan dari Tanah Perdikan itu. Rumah yang tidak terlalu bagus, tetapi lengkap. Demikian Swandaru melangkah menjauh, maka beberapa orang prajurit yang meronda telah lewat. 4 orang prajurit berkuda. Nampaknya prajurit Mataram telah meningkatkan pengawasan terhadap kotanya,
karena di dalam kota itu berkumpul beribu-ribu prajurit dari beberapa daerah. Menjelang malam, ketika lampu-lampu minyak sudah mulai menyala, Untaralah yang kemudian datang ke barak itu bersama Sabung Sari. Ki Gede bergegas menyambutnya dan mempersilahkannya duduk di pendapa. Agaknya Suandaru telah datang kemari pula, bertanya Untara. Ya, jawab Ki Gede. Siang tadi. Suandaru tentu sudah mengatakan bahwa anaknya telah lahir, desis Untara. Ya. Laki-laki, jawab Ki Gede. Dengan demikian Ki Gede sudah mempunyai seorang cucu laki-laki, berkata Untara. Aku ikut bergembira. Ki Gede tertawa. Katanya. Mudah-mudahan ia kelak menjadi seorang prajurit sebagaimana Angger Untara. Prajurit pilihan yang mumpuni dalam ilmu perang. Untara tertawa. Katanya. Ki Gede terlalu memuji. Sementara itu aku sendiri tidak merasa bahwa aku memilikinya. Sudah tentu Angger Untara sendiri tidak akan dapat menilai kemampuan diri. Selain itu Angger Untara, seperti juga Angger Agung Sedayu, adalah orang-orang yang rendah hati, berkata Ki Gede. Tidak Ki Gede. Aku tidak lebih dari orang lain. Adalah kebetulan bahwa aku telah diserahi tanggung jawab atas satu pasukan. Bahkan kali ini termasuk pasukan dari Kademangan Sangkal Putung yang dipimpin oleh Suandaru. Suandaru juga mengatakannya. Aku titipkan anak itu kepada Angger Untara. Ia belum sempat menimang anaknya. Sementara itu perang yang garang tidak akan memilih korban. Meskipun seseorang yang baru saja dikaruniai seorang anak sekalipun, berkata Ki Gede. Suandaru adalah seorang yang berilmu tinggi, berkata Untara. Biasanya bekal yang dibawa maju ke medan perang akan sangat berpengaruh, apakah kita akan dapat keluar lagi dari peperangan itu atau tidak. Namun bagaimanapun juga, akhirnya tangan-tangan yang maha agung jugalah yang akan menentukan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya. Angger benar. Kita hanya dapat berusaha. Ya Ki Gede. Dan kita, seluruh pasukan Mataram, akan berusaha untuk menyelesaikan perang dengan sebaik-baiknya, berkata Untara. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah ikut menemui Untara itu pula. Suandaru telah mempunyai seorang anak, Agung Sedayu, berkata Untara. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Untara tidak mengatakan sesuatu, tetapi terbersit satu pertanyaan. Kapan kau mempunyai anak juga? Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menjawab. Bahkan Untaralah yang berkata pula. Tetapi kita memang harus sabar. Jika saatnya datang, maka anak itu pun akan datang dengan sendirinya. Ya. Ki Gede pun mengangguk-angguk. Dalam usia yang masih muda, segala sesuatunya akan dapat terjadi dalam hal keturunan ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab sesuatu. Namun ketika Ki Gede meninggalkan pendapa sejenak, ternyata Agung Sedayu menyadari bahwa ia telah salah menangkap maksud Untara. Untara yang mengatakan bahwa Suandaru telah mempunyai anak laki-laki, tidak berniat untuk mempertanyakan kenapa Agung Sedayu belum mempunyai anak, bahkan tanda-tandanya pun belum. Tetapi ternyata sepeninggal Ki Gede, Untara berkata, Agung Sedayu. Yang ingin aku katakan adalah, bahwa anak Suandaru itu adalah orang yang kelak berhak memimpin tanah perdikan itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia memang agak terkejut ketika ia menyadari arah pembicaraan Untara. Sementara itu Untara berkata selanjutnya. Karena itu, aku minta kau berpikir lagi tentang dirimu sendiri, Agung Sedayu. Jika kelak saat itu datang, anak Suandaru menjadi dewasa sekitar 25 tahun lagi, kau lalu akan pergi kemana? Anak itu tentu tidak akan memiliki pengertian mendalam seperti Ki Gede menoreh. Ki Gede tahu, apa yang telah kau lakukan atas tanah perdikan itu. Tanpa kau, tanpa Kiai Gringsing, maka tanah itu tentu sudah terkoyak-koyak sejenak Ki Argajaya melawan kekuasaan kakaknya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Semula ia sama sekali tidak menduga, bahwa sebenarnya kesana arah pembicaraan kakaknya. Agung Sedayu sendiri memang tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Dengan tulus ia mengucapkan selamat kepada Suandaru akan kelahiran anaknya. Tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa anak itu adalah pewaris kekuasaan di tanah perdikan menoreh. Bahkan Untara telah berpikir lebih jauh lagi tentang dirinya. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak segera dapat menjawab. Dengan demikian maka Untara pun berkata selanjutnya.
Agung Sedayu, kau harus mulai memikirkannya sejak sekarang. Sejak kau masih muda dan mampu berusaha untuk mendapat tempat yang lebih baik dari kemungkinan yang kau miliki sekarang. Coba bayangkan, apa yang akan kau lakukan kelak? Mengabdi kepada anak itu untuk sekedar mendapat sebidang tanah garapan? Kau tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi di masa tuamu, selain terbungkuk-bungkuk bekerja di sawah, dan barangkali sekali-sekali mengawal kepala tanah perdikan itu jika diperlukan. Kakang, tiba-tiba saja Agung Sedayu berdesis. Ia tidak tahan mendengar kata-kata kakaknya itu. Baiklah, berkata Untara. Aku tidak akan mengganggumu lagi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk. Tetapi kau sendiri harus berani merenungkan. Hidupmu tidak hanya untuk hari ini. Tetapi untuk besok, lusa, bahkan 10 dan 20 tahun lagi menurut penilaian lahiriah, kecuali jika Yang Maha Agung menghendaki lain. Karena itu, maka tidak mungkin bagimu bahwa kau akan membiarkan dirimu tersangkut untuk selama-lamanya di tempat terpencil itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Wajahnya menunduk dalam-dalam. Kata-kata kakaknya memang dapat menyentuh perasaannya. Mungkin ia tahan mengalami keadaan yang bagaimanapun. Tetapi bagaimana dengan Sekar Mirah, dan jika lahir anaknya kelak? Memang telah lahir pertanyaan. Apakah anakku kelak akan sekedar melayani anak Suandaru di tanah perdikan ini? Tetapi Agung Sedayu tidak sempat memikirkannya. Apalagi ketika sejenak kemudian Ki Gede telah datang dan kembali duduk di antara mereka. Pembicaraan mereka seterusnya berkisar pada kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Madiun, setelah pasukan Mataram membuat perkemahan di tempat yang akan ditentukan kelak. Namun pembicaraan selanjutnya tidak berlangsung lama. Ketika malam menjadi semakin gelap, maka Untara itu pun kemudian telah minta diri. Sabung Sari pun kemudian telah minta diri pula untuk meninggalkan rumah itu bersama dengan Untara. Datanglah ke barak kami, berkata Sabung Sari kepada Agung Sedayu. Besok aku akan datang. Aku juga ingin melihat barak Adi Suandaru, jawab Agung Sedayu. Sejenak kemudian maka Untara dan Sabung Sari pun telah turun dari regol halaman. Namun Untara masih sempat berbisik. Pikirkanlah. Agung Sedayu hanya mengangguk saja. Ia sama sekali tidak menjawab. Apalagi Ki Gede ada di antara mereka. Demikianlah, maka Untara dan Sabung Sari segera menyusup ke dalam keremangan malam, yang hanya diterangi oleh obor-obor yang ada di regol-regol halaman rumah di sebelah-menyebelah jalan. Sementara itu, 4 orang berkuda telah lewat pula. Nampaknya mereka juga prajurit dari Mataram yang sedang meronda. Ketika mereka melewati Untara dan Sabung Sari, maka para peronda itu sempat bertanya, kedua orang prajurit itu akan pergi kemana atau dari mana? Dari barak para pengawal tanah perdikan menoreh, jawab Untara. Adikku ada di sana. Para peronda itu ternyata sudah mengenal Untara. Karena itu, seorang di antara mereka telah menyebut namanya. Ki Untara. Ya, jawab Untara. Para prajurit itu tidak bertanya lebih jauh. Sambil mengangguk hormat, mereka kemudian telah melanjutkan tugas mereka, meronda di seputar kota Mataram yang telah menjadi seolah-olah penuh sesak. Sepeninggal Untara, maka Ki Gede telah memberi kesempatan kepada para pengawal untuk beristirahat sebaik-baiknya, kecuali yang sedang bertugas. Demikian pula Agung Sedayu, Glagah Putih, Prastawa dan para pemimpin pengawal yang lain. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Glagah Putih pun telah meninggalkan pendapa yang memang menjadi sepi. Tetapi keduanya tidak segera memasuki bilik mereka di ruang dalam. Tetapi keduanya justru pergi ke longkangan dan duduk di sebuah lincak bambu yang panjang. Hampir di luar sadarnya, Glagah Putih tiba-tiba saja telah bertanya. Bagaimana pendapat Kakang tentang sikap Kakang Untara? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata. Aku dapat mengerti landasan berpikir Kakang Untara. Jadi, bertanya Glagah Putih pula. Agung Sedayu termangu-mangu. Sementara itu Glagah Putih pun bertanya selanjutnya. Apakah Kakang Agung Sedayu sependapat? Aku belum mempertimbangkannya, jawab Agung Sedayu. Glagah Putih termenung sejenak. Agaknya ia sedang memikirkan pendapat Untara itu. Bahkan kemudian Glagah Putih pun berkata. Aku sependapat dengan Kakang Untara, Kakang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya. Apa yang sependapat? Tentang Kakang Agung Sedayu. Kakang Agung Sedayu adalah orang yang memiliki ilmu tidak ada duanya. Bukan saja ilmu kanuragan.
Bukan saja Kakang Agung Sedayu tidak terkalahkan dalam benturan kekerasan dengan setiap orang di tanah perdikan itu, tetapi bahwa setiap orang di tanah perdikan itu tidak ada yang mampu melampaui kemampuan Kakang Agung Sedayu dalam ilmu yang lain. Ilmu kesusastraan, ilmu yang berhubungan dengan pertanian, bahkan pengetahuan tentang perbintangan serba sedikit, juga ilmu tentang pengobatan yang Kakang warisi dari Kiai Gringsing, serta pengetahuan-pengetahuan yang lain, berkata Gelagah Putih kemudian. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kakang Untara, apa yang Kakang dapatkan di tanah perdikan Menoreh? Pada gilirannya ternyata aku pun harus berpikir seperti itu pula. Jika aku tetap berada di tanah perdikan itu, apakah yang akan aku dapatkan bagi masa depanku? Kau terlalu cepat terpengaruh Gelagah Putih, suara Agung Sedayu terdengar ragu-ragu. Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya hampir bergumam. Mungkin Kakang. Tetapi jika kita sempat berpikir, maka kita memang akan menemukan jawaban yang tidak jauh berbeda dari jalan pikiran itu. Jika anak Kakang Suandaru itu kemudian mendekati dewasa, lalu apa artinya kita di sana? Apakah kita dapat menjamin bahwa sikap anak Kakang Suandaru itu sama dengan sikap Ki Gede, atau barangkali sikap Bokayu Pandanwangi? Jika sikap cucu Ki Gede itu berbeda dan bahkan berlawanan dengan sikap Ki Gede, sementara itu Ki Gede sudah tidak ada, kita akan dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas diri kita. Tetapi bukankah Adi Suandaru dapat menjelaskan kedudukan kita di sana? Jawab Agung Sedayu. Maaf Kakang. Apakah Kakang tidak memahami sifat dan watak Kakang Suandaru? Justru Gelagah Putih bertanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Gelagah Putih berkata selanjutnya. Kakang Suandaru menganggap Kakang lebih rendah dari Kakang Suandaru. Dalam tataran ilmu, potong Agung Sedayu. Sekarang. Tetapi pada saatnya Kakang Suandaru akan menganggap Kakang Agung Sedayu berada pada tataran yang lebih rendah dalam segala segi kehidupan. Dalam tataran ilmu, tetapi juga tataran dalam hubungan antara manusia. Dan Kakang dapat membayangkan bagaimana sikap anaknya itu kelak. Pada saat Kakang Agung Sedayu menjadi semakin tua, maka Kakang akan mengalami perlakuan yang barangkali tidak kita kehendaki. Kakang, dan barangkali anak Kakang yang bakal lahir kelak, berkata Gelagah Putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mulai bertanya kepada diri sendiri. Apakah itu sikap yang wajar? Sedangkan sikap pula yang aneh dan sulit untuk dimengerti oleh orang lain? Tetapi Agung Sedayu tidak mengucapkannya. Namun dalam pada itu, Gelagah Putih telah berkata pula. Kakang. Agaknya sekarang terbuka kesempatan bagi Kakang. Dengan senang hati Kakang tentu akan dapat diterima menjadi seorang prajurit, dengan bekal ilmu sebagaimana yang Kakang miliki itu. Ah, desah Agung Sedayu. Sejak dahulu sudah aku katakan, bahwa dunia keprajuritan bukan duniaku. Karena itu, aku tidak sebaiknya memasuki dunia yang bukan duniaku itu. Jika bukan untuk menjadi seorang prajurit, Kakang tentu akan dapat memegang banyak jabatan yang lain, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang Kakang miliki, berkata Gelagah Putih. Agung Sedayu memandang Gelagah Putih dengan tatapan mata yang bagaikan menembus ke dalam pusat jantungnya. Namun kemudian Agung Sedayu itu berkata kepada diri sendiri. Gelagah Putih memang bukan anak-anak lagi. Telah banyak hal yang dipelajarinya. Telah banyak pula hal yang dilihatnya, sehingga pengetahuan dan pengalaman Gelagah Putih memang tidak lagi sesempit tempurung yang menelungkup. Dengan demikian maka Agung Sedayu tidak dapat lagi menanggapi pendapat Gelagah Putih sebagaimana ia menanggapi pendapat anak-anak. Sementara itu Gelagah Putih masih berkata selanjutnya. Di Mataram kesempatan Kakang memang jauh lebih luas daripada Kakang berada di tanah perdikan. Ternyata aku pun harus berpikir tentang diriku sendiri. Aku kira bagiku pun kesempatan untuk berkembang akan lebih banyak berada di Mataram daripada di tanah perdikan Menoreh. Kau benar Gelagah Putih, berkata Agung Sedayu. Menurut perhitungan nalar, maka yang kau katakan itu wajar sekali. Jadi, pertimbangan apa lagi yang harus kita pergunakan jika bukan pertimbangan nalar, bertanya Gelagah Putih. Aku sadar Kakang, bahwa harus ada keseimbangan antara nalar dan rasa. Tetapi untuk menentukan hari depan dari satu kehidupan yang panjang seperti ini, kita jangan terlalu condong untuk memanjakan perasaan saja Kakang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Gelagah Putih tiba-tiba menyadari apa yang dikatakannya. Karena itu, maka katanya. Maaf Kakang. Aku tidak ingin memaksakan satu pendapat, Kakang.
Aku hanya mengatakan apa yang baik menurut pendapatku. Aku mengerti Gelagah Putih. Persoalannya tentu menyangkut kau sendiri. Aku sadar bahwa kau berada di tanah perdikan menoreh karena aku juga berada di sana. Apalagi kemudian Ki Jairaga. Tetapi aku pun sadar bahwa kau mempunyai cita-cita dan citra masa depan yang berbeda dengan aku. Aku yang sejak kecil dikungkung oleh pikiran-pikiran yang sempit, sederhana dan barangkali lebih banyak ke kedalaman, kadang-kadang tenggelam dalam satu jenis kehidupan yang mapan, tenang dan barangkali diam. Tetapi kau ingin hidup dalam suatu yang beriak bukan saja di permukaan. Kita sama-sama pernah menjelajahi berbagai bentuk kehidupan. Pada saat Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa masih muda, maka aku sering sekali mengikuti salah seorang dari keduanya. Tetapi gaya hidup Pangeran Benawalah yang nampaknya banyak berpengaruh pada nuraniku. Aku kadang-kadang merasa ketinggalan untuk mengikuti cara berpikir dan gaya hidup Panembahan Senapati yang cepat bergejolak. Tetapi untuk waktu yang cukup lama kau selalu berada bersama dengan Raden Rangga, seorang anak muda yang memiliki watak tersendiri. Bahkan seorang anak muda yang memiliki dunia rangkap dalam hidupnya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam, sementara Agung Sedayu berkata lebih lanjut. Tetapi kau dan Raden Rangga mempunyai pembawaan yang berbeda. Tetapi pengaruh Raden Rangga yang kuat pada dirimu, telah membuatmu gelisah memandang kehidupan. Tetapi bukankah kegelisahan itu akan memacu usaha untuk menggapai satu bentuk kehidupan yang lebih baik, setidak-tidaknya bagiku sendiri Kakang, bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Kau benar Gelagah Putih. Aku tidak pernah menganggap bahwa kita harus berhenti dan puas terhadap keadaan kita di satu saat. Itulah sebabnya, aku masih harus mengasah kemampuan untuk mencapai tataran tertinggi dari ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk itu. Tetapi penggunaannya lah yang barangkali sangat tergantung pada landasan sifat dan watak kita masing-masing. Bagaimanapun juga, aku mengerti, menyadari dan meyakini kebenaran sikap orang lain, katakanlah sikap Kakang Untara. Tetapi justru karena aku bukan Kakang Untara, maka sudah barang tentu aku tidak akan dapat berbuat sebagaimana dilakukan oleh Kakang Untara. Maaf Kakang, Kakang terlalu berpegang kepada dasar sifat dan watak Kakang, berkata Gelagah Putih. Tetapi bukankah Kakang sendiri pernah mengatakan, bahwa kita wajib mengembangkan pribadi kita masing-masing? Sudah tentu ke arah yang semakin baik, sehingga peningkatan pribadi kita berarti juga bahwa hidup kita semakin berarti bagi kehidupan. Agung Sedayu terkejut mendengar jawaban itu. Tetapi ia pun segera teringat, bahwa ia memang pernah mengatakannya kepada Gelagah Putih, untuk mendorong agar Gelagah Putih berjuang untuk meningkatkan pribadinya. Tetapi pernyataan itu kini kembali dilontarkan kepadanya. Tetapi Agung Sedayu mengangguk. Katanya, ya, aku memang telah mengatakannya. Pribadi seseorang memang perlu dikembangkan Gelagah Putih, tetapi sudah tentu atas dasar dan landasan ciri watak mereka masing-masing. Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu. Karena sebenarnya lah kepribadian seseorang adalah keadaan seseorang seutuhnya, dengan ciri dan wataknya yang tersendiri. Betapapun pribadi seseorang berkembang, tetapi ia tetap dirinya dengan segala macam kediriannya, yang berbeda dengan orang lain. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun pembicaraan singkat itu memperjelas pendapatnya, bahwa sikapnya memang dapat berbeda dengan sikap kakak iparnya, Agung Sedayu. Namun yang harus dipegang teguh, bahwa segala sesuatunya harus tetap berada di dalam bingkai dari kehidupan yang baik dalam arti yang luas. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Namun Gelagah Putih pun kemudian telah beralih kepada kemungkinan-kemungkinan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka ke timur. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi, berkata Agung Sedayu. Mungkin perang yang besar, yang akan menghancurkan kekuatan kedua belah pihak. Tetapi mungkin juga tidak ada perang, karena kedua-duanya masih selalu mengekang diri. Tetapi bukankah keduanya telah bersiaga perang, bertanya Gelagah Putih. Ya. Keduanya telah siap untuk berperang. Namun masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi, berkata Agung Sedayu. Para petugas sandi telah datang silih berganti memberikan laporan tentang perkembangan prajurit yang berpihak kepada Madiun. Saat ini Madiun telah menjadi pepat oleh prajurit dari daerah timur, sehingga kotanya seakan-akan tidak dapat menampung lagi. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan kemudian ia berkata, Kakang, apakah Kakang tidak beristirahat?
Ya, sebentar lagi aku akan beristirahat. Sekarang pergilah lebih dahulu. Aku akan tinggal di sini sebentar, jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian telah bergeser sambil berkata, "Maaf Kakang. Aku akan pergi ke bilik." Agung Sedayu mengangguk kecil. Jawabnya, "Sebentar lagi aku akan menyusul." Gelagah Putih pun kemudian telah bangkit berdiri dan melangkah masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan, langsung ke dalam bilik yang disediakan baginya. Perlahan-lahan ia membaringkan dirinya di amben yang disediakan baginya dan bagi Agung Sedayu. Namun matanya tidak dapat dipejamkannya. Ia mulai menilai kata-katanya sendiri. Bahkan ia mulai ragu-ragu, apakah yang dikatakan itu benar, dan apakah tidak justru telah menyinggung perasaan kakak sepupunya, yang menurut pendapatnya memang termasuk seorang yang perasa dan bahkan tertutup. Tetapi Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada diri sendiri, "Lebih baik aku mengatakannya. Kakang Agung Sedayu akan dapat melihat sikapku. Terserah penilaiannya atas sikapku itu. Aku masih yakin bahwa Kakang Agung Sedayu tetap bersikap sebagai seorang guru. Jika ia melihat aku salah langkah, maka ia tentu akan menegurnya. Tetapi nampaknya Kakang Agung Sedayu dapat mengerti sikapku." Namun bagaimanapun juga, terjadi kebimbangan di hati Gelagah Putih, justru karena ia tahu Agung Sedayu tidak bersikap terbuka kepada siapapun. Tentu juga kepadanya. Kepada adik seperguruannya, Agung Sedayu terlalu banyak menahan diri, sehingga kesalahpahaman akan semakin bertambah-tambah. Terutama tentang penilaian Swandaru yang salah tentang kemampuan dan tingkat tataran ilmunya, sehingga Gelagah Putih hampir saja tidak tahan lagi mendengarkan kata-katanya. Pada saat-saat terakhir, Gelagah Putih mengetahui bahwa Swandaru telah menempa diri menjalani laku untuk mencapai tataran ilmu yang lebih tinggi. Namun Gelagah Putih di luar sadarnya telah menilai dirinya sendiri. "Aku masih belum ketinggalan," berkata Gelagah Putih. "Apalagi setelah guru memberikan pacuan atas urat-urat nadiku dengan membuka simpul-simpul syarafku yang masih tertutup." Tetapi Gelagah Putih kemudian telah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bergumam sehingga hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. "Kenapa tiba-tiba aku merasa diriku lebih baik dari Kakang Swandaru? Lebih baik atau tidak, apa salahnya?" Gelagah Putih masih saja termangu-mangu beberapa saat. Namun ia pun kemudian telah berusaha untuk benar-benar memejamkan matanya. "Aku akan tidur." Sementara itu di luar, Agung Sedayu duduk bersandar tiang serambi samping. Matanya yang kosong menembus kegelapan memandang ke kejauhan. Dipandanginya bintang-bintang yang berkeredipan di langit. Agung Sedayu sama sekali tidak menyalahkan jalan pikiran Gelagah Putih. Ia mengerti sepenuhnya bahwa Gelagah Putih tidak akan membiarkan dirinya hidup terbelenggu oleh tanah perdikan yang tidak memberikan harapan apa-apa kepadanya. Apalagi setelah Gelagah Putih sempat berbicara dengan Untara, maka wajarlah jika Gelagah Putih mempunyai keinginan untuk meniti kesempatan yang lebih baik bagi masa depannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agung Sedayu memang berusaha untuk melihat dirinya sendiri. Ia memang tidak melihat apa-apa yang dapat dicapainya di tanah perdikan itu. Apalagi ketika ternyata Swandaru mempunyai anak laki-laki yang kelak akan memimpin tanah perdikan itu atas namanya, karena Swandaru sendiri tentu agak keberatan meninggalkan Kademangan Sangkal Putung. Agung Sedayu memang tidak melihat apa-apa. Tetapi rasa-rasanya ia tidak akan dapat mencari wajah kehidupan yang lain. Bukan karena ia tidak mampu, karena ia memiliki ilmu. Tetapi rasa-rasanya ia memang tidak berniat untuk berbuat lain daripada apa yang dilakukan sekarang. Rasa-rasanya ia tidak ingin melihat masa-masa suram di hari depannya. Tetapi Agung Sedayu itu akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba terbayang padepokan kecil di Jati Anom. Padepokan gurunya dari perguruan orang bercambuk. Agung Sedayu menggeleng lemah. Ia tidak ingin mengambil sikap dalam keadaan yang masih kabur seperti itu. Namun Agung Sedayu pun sadar bahwa pada suatu saat ia harus menentukan satu sikap tentang dirinya sendiri. Baru beberapa saat kemudian, Agung Sedayu telah bangkit pula dan melangkah ke dalam biliknya. Sementara para pengawal yang lain telah tertidur nyenyak kecuali yang sedang bertugas. Ketika ia masuk ke dalam bilik di ruang dalam itu, ternyata Gelagah Putih masih juga belum tidur, meskipun matanya terpejam. "Kau masih belum tidur?" bertanya Agung Sedayu. "Belum Kakang."
Rasa-rasanya sulit untuk tidur, jawab Gelagah Putih. Kita harus tidur. Jika besok kita akan mendapat tugas yang berat, tenaga kita masih cukup kuat, desis Agung Sedayu sambil berbaring di sebelah Gelagah Putih. Lalu katanya, jangan pikirkan pembicaraan kita lagi. Aku mengerti bahwa kau benar. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia benar-benar berusaha untuk tidur. Sementara Agung Sedayu pun telah menyilangkan tangannya di dadanya. Meskipun agak lama, tetapi keduanya pun kemudian telah tertidur. Pagi-pagi menjelang fajar, keduanya memang telah bangun. Keduanya pun segera keluar dari ruang dalam untuk melihat-lihat keadaan para pengawal. Ternyata sebagian besar di antara mereka masih tertidur nyenyak. Memang ada yang sudah berada di serambi sambil berbincang-bincang. Namun yang lain masih berada di dalam bilik dan ruang masing-masing. Namun ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih pergi ke dapur, ternyata beberapa orang telah sibuk dengan tugasnya. Mereka telah mendapatkan bahan mentah dari para prajurit Mataram. Namun mereka harus mengolah sendiri sehingga siap untuk dimakan dan diminum oleh pasukannya. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berada di antara para petugas yang berada di regol halaman. Mereka melihat beberapa kelompok prajurit yang berlari-lari di sepanjang jalan untuk mempertahankan ketahanan jasmani mereka. Ketika matahari terbit, maka semua pengawal telah dalam keadaan tertib. Ki Gede telah memanggil mereka untuk menyiapkan diri di halaman. Kelompok demi kelompok. Prastawa dengan sigap mengatur para pengawal, serta memberikan laporan kepada Ki Gede tentang keadaan mereka. Tetapi halaman itu memang terlalu sempit, sehingga beberapa kelompok harus berada di halaman samping, dan bahkan di longkangan kiri dan kanan. Ki Gede kemudian telah memanggil semua pemimpin kelompok untuk berdiri berjajar di paling depan, sehingga mereka dapat mendengar semua pesan Ki Gede dengan jelas. Kita berada di kota Mataram yang sedang dipenuhi oleh para prajurit dan pengawal dari berbagai daerah, karena itu, maka kita, khususnya para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, harus mampu membawa diri. Dalam kota yang sempit ini, dibandingkan dengan jumlah prajurit dan pengawal yang sekarang ada di dalamnya, akan dapat dengan mudah menimbulkan gesekan-gesekan, yang mungkin akan dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Karena itu, maka kalian sebaiknya tidak keluar dari regol halaman jika tidak penting sekali. Dengan demikian maka kalian sudah mengurangi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Beberapa bagian dari pasukan yang ada di kota ini sudah berada di sini 2-3 hari sebelum kita. Mereka tentu sudah merasa jemu karena terlalu lama menunggu tanpa berbuat sesuatu. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti apa yang dipesankan oleh Ki Gede itu, sehingga dengan demikian maka mereka pun merasa bertanggung jawab atas setiap kelompok dari pasukan pengawal Tanah Perdikan itu. Demikianlah, setelah selesai dengan pesan-pesannya, maka Ki Gede pun telah membubarkan mereka, dan pasukan pengawal itu dapat beristirahat untuk waktu yang cukup, sampai saatnya mereka harus berangkat ke Madiun. Namun dalam keadaan yang demikian, maka Ki Gede telah memerintahkan Prastawa agar mengisi saat-saat yang kosong itu dengan latihan-latihan, yang dapat mereka lakukan di dalam lingkungan halaman itu saja. Terutama keterampilan mempergunakan senjata, ditilik dari kemampuan setiap pribadi dari pengawal itu. Bukan saja Prastawa yang kemudian sibuk dengan para pengawal yang melakukan latihan-latihan khusus itu, tetapi juga Ki Gede sendiri, Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sambil memanfaatkan waktu, maka diharapkan bahwa peningkatan keterampilan secara pribadi itu akan dapat memberikan kemungkinan lebih baik bagi para pengawal untuk menyelesaikan tugas mereka dengan selamat. Berganti-ganti, kelompok demi kelompok telah melakukan latihan-latihan khusus itu. Dengan jenis-jenis senjata yang khusus bagi setiap kelompok, para pengawal telah mengasah kemampuan mereka masing-masing. Ketika Swandaru datang di hari berikutnya, ia melihat bagaimana para pengawal Tanah Perdikan mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Bagus, berkata Swandaru. Aku juga akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ki Gede telah mempersilahkan Swandaru untuk duduk. Tetapi ternyata Swandaru lebih senang melihat latihan-latihan yang dilakukan oleh para pengawal Tanah Perdikan, yang bukan saja untuk mempertajam kemampuan mereka di saat-saat terakhir, tetapi juga untuk mempertahankan daya tahan mereka, diantar oleh Agung Sedayu. Swandaru jarang sekali menyaksikan para pengawal Tanah Perdikan berlatih. Meskipun ia tahu bahwa naluri keprajuritan orang-orang Tanah Perdikan tinggi,
Namun ketika ia menyaksikan latihan-latihan yang dilakukan, maka mau tidak mau Suandaru harus mengakui bahwa para pengawal Tanah Perdikan menoreh berkemampuan cukup tinggi. Para pengawal Tanah Perdikan itu memang mampu disejajarkan dengan kemampuan para prajurit Mataram. Ternyata tidak hanya para pengawal dari Sangkal Putung saja yang mempunyai kemampuan seorang prajurit, berkata Suandaru di dalam hatinya. Semula ia tidak mengira bahwa tingkat kemampuan para pengawal Tanah Perdikan demikian tingginya, karena ia memperbandingkan kemampuannya dengan kemampuan Agung Sedayu. Karena ia menganggap bahwa sumber kemampuan para pengawal di Tanah Perdikan itu terutama adalah Agung Sedayu, justru bukan Ki Gede, maka apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu tidak akan dapat sejajar dengan apa yang dapat dilakukannya di Sangkal Putung. Dengan demikian Suandaru justru tertarik untuk menyaksikan latihan-latihan itu, baik yang berada di halaman depan, maupun yang berada di kebun belakang. Ternyata bahwa kemampuan para pengawal itu cukup merata. Bukan hanya beberapa kelompok terpilih saja yang memiliki kemampuan seorang prajurit. Ternyata Kakang Agung Sedayu cukup berhasil, berkata Suandaru di dalam hatinya. Tetapi karena itulah agaknya Kakang Agung Sedayu menjadi lambat. Ia tidak sempat memikirkan diri sendiri. Agung Sedayu sendiri telah menemani Suandaru mengelilingi tempat-tempat para pengawal berlatih. Ia sama sekali tidak menunjukkan kemampuannya di hadapan adik seperguruannya itu. Bahkan Gelagah Putih yang ikut memimpin latihan juga hanya sekedar memberikan petunjuk-petunjuk, dan membiarkan para pemimpin kelompok untuk memimpin langsung latihan-latihan itu. Bukan main, desis Suandaru. Ternyata kemampuan para pengawal Tanah Perdikan menoreh mampu mengimbangi kemampuan para pengawal dari Sangkal Putung. Kami yang berangkat lebih dahulu karena hadirnya sisa-sisa pasukan Jipang di sekitar Sangkal Putung, harus mengakui bahwa Tanah Perdikan mampu menyusulnya. Atau setidak-tidaknya mendekati kemampuan para pengawal dari Sangkal Putung. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Untunglah bahwa Gelagah Putih tidak mendengarnya. Nampaknya Gelagah Putih yang meningkat semakin dewasa, penalarannya pun telah berkembang pula. Sedangkan Agung Sedayu sendiri telah terbiasa menahan hati, sehingga ia tidak menampakkan gejolak perasaan sedikitpun mendengar kata-kata Suandaru. Dalam pada itu, setelah beberapa lama Suandaru menyaksikan latihan-latihan itu, maka ia pun telah menemui Ki Gede untuk mohon diri. "Kau tidak duduk dahulu?" bertanya Ki Gede. "Tidak, Ki Gede," jawab Suandaru. "Aku masih harus menemui Kakang Untara untuk membicarakan beberapa persoalan menyangkut susunan pasukan." Kakang Untara berpendapat bahwa kemampuan para prajuritnya lebih baik dari para pengawal Sangkal Putung, sehingga susunan pasukannya pun akan terpengaruh oleh pendapat itu. Padahal, jika para prajurit Mataram di Jati Anom dan para pengawal Kademangan Sangkal Putung dilepas di medan yang betapapun garangnya, maka tentu akan nampak bahwa prajurit Mataram tidak akan lebih baik dari para pengawal. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede tersenyum. Dengan nada rendah Ki Gede berkata, "Mungkin ada maksud lain dari sikap Untara itu, Suandaru. Ia tidak saja menilai kemampuan para prajurit dan para pengawal. Tetapi ia justru memberatkan kewajiban di medan perang itu kepada para prajurit. Para prajurit memang lebih banyak memikul tanggung jawab di peperangan daripada para pengawal, yang tugasnya lebih banyak tertuju ke dalam. Maksudku untuk kepentingan ketertiban lingkungan masing-masing. Tetapi bukankah setiap orang yang mengaku penghuni Mataram yang besar ini mempunyai beban kewajiban yang sama untuk mempertahankannya?" bertanya Suandaru. "Kau benar. Tetapi menurut perhitungan Untara, karena seorang prajurit memang dipersiapkan untuk turun ke medan perang, sedangkan para pengawal di samping tugasnya sebagai pengawal masih harus memikirkan tugas-tugas di lingkungannya, agak berbeda dengan para prajurit. Itu bukan berarti bahwa para prajurit tidak ikut serta bertanggung jawab dalam pengembangan negeri ini di bidang-bidang yang lain. Tetapi mereka telah ditempa dengan cara yang khusus untuk menjadi benteng keselamatan dan keutuhan Mataram," berkata Ki Gede. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Bahkan ia pun kemudian telah minta diri sekali lagi untuk kembali ke barak. Ki Gede tersenyum sambil berpesan, "Hati-hatilah menghadapi tugas yang berat ini." Suandaru mengangguk sambil tersenyum pula. Dengan suara rendah ia menjawab, "Aku akan berhati-hati Ki Gede. Aku harus bertanggung jawab bukan saja atas diriku sendiri, tetapi aku harus mempertanggungjawabkan seluruh pasukan pengawalku." Di sini Ki Gede sendiri ikut serta dalam pasukan Tanah Perdikan,
sedangkan pasukan pengawal sangkal putung bulat-bulat diserahkan kepadaku. Selain ayah memang sudah terlalu tua untuk turun ke peperangan, agaknya perang yang besar itu juga akan sangat berbahaya bagi ayah, karena bekal ilmu ayah kurang memadai. Ki Gede masih saja tersenyum. Katanya. Tetapi Ki Demang telah mempercayakan kepadamu, anak laki-lakinya yang mempunyai bekal yang cukup, karena kau adalah murid orang bercambuk. Suandaru tertawa pendek. Katanya. Tetapi aku belum selesai dengan laku yang harus aku jalani pada tataran berikutnya. Meskipun demikian, aku telah mendapatkan banyak kemajuan. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Suandaru pun berkata kepada Agung Sedayu. Setelah kita kembali dari Madiun, maka kewajiban yang berat telah menunggu kita dengan tugas-tugas dari perguruan. Ya, jawab Agung Sedayu. Aku sudah mempersiapkan diri. Pada suatu saat, kitab itu akan aku serahkan kepada Kakang. Aku kira, dalam waktu dekat, karena aku sudah merambah ke puncak ilmu cambuk pada tataran berikutnya. Bahkan jika ada kesempatan kelak, aku juga ingin mempelajari dan menjalani laku tataran terakhir dari ilmu cambuk. Sehingga dengan demikian maka aku adalah murid dari perguruan orang bercambuk yang sempurna, yang memiliki kemampuan setingkat dengan guru, berkata Suandaru. Tetapi Ki Gede menggeleng. Katanya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi untuk meningkatkan ilmu apapun adalah baik sekali. Yang penting, pemanfaatan dari ilmu itu. Aku tahu maksud Ki Gede, jawab Suandaru. Dan kau pun tidak akan dengan serta-merta memiliki kemampuan ilmu cambuk setingkat gurumu. Apalagi ilmu yang lain, karena Kiai Gringsing memiliki bermacam-macam ilmu yang saling mendukung, ilmu cambuk yang dipelajarinya dari kitab itu sudah jauh dikembangkannya, sehingga Kiai Gringsing adalah seorang yang rasa-rasanya sulit dicari duanya. Beruntunglah kau mempunyai seorang guru yang mumpuni dalam berbagai ilmu, sementara sebagai manusia ia adalah manusia yang baik dan berbuat kebaikan tanpa pamrih, desis Ki Gede. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin berbantah dengan mertuanya. Karena itu, maka ia pun telah mengulangi permintaannya untuk meninggalkan tempat itu. Besok aku akan datang lagi, desisnya. Kami menunggu, jawab Ki Gede. Kemudian kepada Agung Sedayu, Suandaru itu berkata, besok aku ingin melihat latihanmu lagi, Kakang. Datanglah, kami senang sekali kau sempat hadir, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, maka sejenak kemudian Suandaru telah meninggalkan halaman rumah itu. Gelagah Putih yang kemudian berdiri di sebelah Agung Sedayu bertanya sambil berbisik. Apakah Kakang Suandaru tidak minta Kakang Agung Sedayu datang ke baraknya? Tidak Gelagah Putih, jawab Agung Sedayu. Tentu ada sebabnya, desis Gelagah Putih. Apa maksudmu? Bertanya Agung Sedayu. Gelagah Putih tidak segera menyahut. Ia menunggu Ki Gede yang kemudian melangkah naik kembali ke pendapa. Kakang, berkata Gelagah Putih. Jika Kakang Suandaru menganggap para pengawal sangkal putung lebih baik dari para pengawal tanah perdikan sebagaimana sering dikatakan, maka ia tentu mengundang kita untuk melihatnya. Ia akan mengatakan dan menunjukkan kepada kita kelebihan-kelebihan para pengawal sangkal putung itu. Ah, desah Agung Sedayu. Jangan berprasangka seperti itu. Kakang tentu tidak akan berprasangka seperti itu. Aku pun sudah menduganya, bahwa Kakang tidak akan percaya, jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Gelagah Putih dengan tajamnya. Rasa-rasanya Agung Sedayu melihat perkembangan jiwa Gelagah Putih di saat-saat terakhir pada saat ia menjelang dewasa penuh. Tiba-tiba saja Gelagah Putih menundukkan kepalanya. Katanya, maaf Kakang. Aku memang terdorong oleh perasaanku. Aku sudah terlalu lama menahan diri menghadapi Kakang Suandaru. Sebenarnya aku tidak rela jika Kakang Suandaru terlalu merendahkan Kakang Agung Sedayu. Padahal aku tahu bahwa kemampuan dan ilmu Kakang Suandaru ada di bawah kemampuan dari ilmu Kakang Agung Sedayu. Bahkan aku pun masih menduga-duga, apakah ilmuku mampu mengimbangi ilmu Kakang Suandaru. Kau juga sudah merasa dirimu besar, bertanya Agung Sedayu. Bukan maksudku Kakang. Tetapi semata-mata terdorong oleh perasaanku yang selalu digelitik melihat sikap Kakang Suandaru, sahut Gelagah Putih. Lalu dengan nada rendah ia berkata, memang sangat sulit bagiku untuk dapat bersikap seperti Kakang Agung Sedayu. Aku tidak akan memaksamu untuk bersikap seperti aku.
Aku hanya minta kau tidak berprasangka buruk, potong Agung Sedayu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Baik Kakang. Aku akan berusaha untuk tidak berprasangka buruk, meskipun terhadap Kakang Suandaru. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengerti, bahwa kadang-kadang Gelagah Putih yang masih sangat muda itu harus menahan hati, jika ia mendengar Suandaru mulai menilai ilmunya sendiri dibandingkan dengan ilmu Agung Sedayu. Seandainya itu dilakukan tidak di hadapan Agung Sedayu, maka sulit bagi Gelagah Putih untuk mengekang diri. Namun hal itu memang harus menjadi perhatiannya, selagi belum terjadi sesuatu di antara keduanya. Sebenarnya lah menurut penilaian Agung Sedayu, kemampuan Gelagah Putih, apalagi setelah simpul-simpul syarafnya dibuka dengan mempertaruhkan akibat yang gawat baik bagi Ki Jayaraga maupun bagi Gelagah Putih, maka segalanya telah meningkat pada Gelagah Putih, justru karena landasan ilmunya, tenaga cadangan di dalam dirinya, telah meningkat. Hal serupa pernah dialaminya dalam pergaulannya di saat-saat terakhir dengan Raden Rangga. Dengan demikian, maka sebenarnya lah tataran ilmu Gelagah Putih yang memang sudah tinggi itu, dilandasi pula oleh tenaga cadangannya yang sangat besar jika ia memerlukannya. Agung Sedayu terkejut ketika Gelagah Putih kemudian berkata, Kakang, apakah kita masih akan meneruskan latihan? Oh, Agung Sedayu agak tergagap. Bagaimana dengan Prastawa? Nampaknya ia masih memimpin latihan dengan kelompok-kelompok berikutnya, jawab Gelagah Putih. Kita akan melakukan latihan-latihan selanjutnya, jawab Agung Sedayu. Dengan demikian, maka para pengawal tanah perdikan itu telah mengisi waktunya dengan kerja yang bermanfaat, serta mengurangi kemungkinan para pengawal itu berkeliaran di jalan-jalan kota. 2 hari para pengawal itu mengisi waktunya dengan latihan-latihan. Namun di sore hari mereka mendapat kesempatan untuk melihat-lihat kota bergantian. Namun agaknya tidak banyak di antara para pengawal yang mempergunakan kesempatan itu. Mereka memang lebih senang beristirahat di barak setelah melakukan latihan-latihan yang cukup melelahkan. Beberapa orang yang keluar dari halaman barak telah mendapat pesan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka tidak boleh terpancing oleh sikap, pandangan mata atau bahkan kata-kata yang dapat menggelitik hati mereka. Kita harus menjaga nama baik Tanah Perdikan, berkata Agung Sedayu. Para pemimpin Tanah Perdikan telah dikenal oleh Panembahan Senapati dengan baik. Ketika senja turun, maka 2 orang prajurit Mataram telah memasuki halaman barak itu. Mereka telah mendapat tugas dari Ki Patih Mandaraka untuk menyampaikan pesan kepada para pemimpin pasukan yang ada di Mataram untuk berkumpul di Paseban. Ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Panembahan Senapati sendiri, sebelum kita berangkat. 1-2 hari lagi, kita akan bersama-sama menuju ke Madiun, berkata penghubung itu. Terima kasih, sahut Ki Gede. Aku akan menghadap. Tetapi waktunya? Besok saat matahari sepenggalah, jawab penghubung itu. Baiklah. Besok aku akan datang bersama beberapa orang pemimpin pengawal Tanah Perdikan, berkata Ki Gede kemudian. Silahkan Ki Gede, sahut penghubung itu, yang kemudian telah minta diri pula. Aku akan meneruskan tugasku menghubungi pasukan-pasukan yang ada di Mataram. Silahkan, sahut Ki Gede. Sepeninggal penghubung itu, maka Ki Gede pun telah berbicara dengan Agung Sedayu, Gelagah Putih, Prastawa dan beberapa orang pemimpin pengawal. Ki Gede memperingatkan bahwa saat untuk berangkat telah menjadi semakin dekat. Di hari berikutnya, maka para pengawal telah mengadakan latihan seperti biasa. Yang akan pergi menghadap hanyalah Ki Gede, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Prastawa. Sementara itu para pengawal diperintahkan untuk berlatih bergantian, disesuaikan dengan tempat yang ada serta giliran tugas berjaga-jaga. Ketika Ki Gede telah bersiap-siap untuk berangkat, maka tiba-tiba saja Untara, diiringi oleh 2 orang perwiranya, seorang di antaranya adalah Sabung Sari, serta Suandaru, telah berhenti di depan regol. Namun kemudian mereka pun telah masuk ke halaman. Marilah. Ki Gede mempersilahkan. Tetapi Untara menggeleng. Katanya. Bukankah Ki Gede akan pergi juga ke Paseban? Ya. Kita berjalan kaki atau berkuda, bertanya Ki Gede. Berjalan kaki saja. Masih cukup waktu, jawab Untara yang memang tidak membawa seekor kuda pun. Sementara sambil menunggu Ki Gede berbenah diri sejenak di ruang dalam, maka Untara sempat melihat para pengawal yang berlatih. Tiba-tiba saja di luar sadarnya ia berdesis. Bagus sekali.
Ternyata para pengawal Tanah Perdikan memiliki bekal yang tinggi. Dalam pakaian prajurit, tidak ada orang yang akan membedakan mereka dengan tataran seorang prajurit. Sabung Sari pun mengangguk. Katanya, latihan yang meyakinkan dalam tataran yang tinggi. Adalah di luar sadar, jika Gelagah Putih pun telah berpaling kepada Suandaru. Ternyata bahwa wajah Suandaru memang menjadi buram. Agaknya ia tidak sependapat dengan Untara dan Sabung Sari yang telah memuji pasukan pengawal Tanah Perdikan itu. Ketika Ki Gede kemudian keluar dan turun pula ke halaman untuk berangkat menghadap Panembahan Senapati, maka kepada Ki Gede pun Untara mengatakan, pasukan pengawal Ki Gede adalah satu di antara pasukan yang ada di tataran tertinggi, setelah pasukan khusus. Para prajurit yang berada di Jati Anom tidak akan merasa lebih baik dari pasukan Tanah Perdikan Menoreh, yang aku kira berada di tataran yang lebih rendah meskipun hanya selapis. Ah! Ki Gede tersenyum. Tetapi Untara memang agak berbeda dengan Agung Sedayu. Untara memang agak lebih terbuka, sehingga apa yang dikatakan memang tidak dibuat-buat. Jika ia kecewa terhadap pasukan Tanah Perdikan, ia tentu akan mengatakannya. Tetapi demikian sebaliknya. Suandaru memang tidak begitu senang mendengar pujian itu. Bahkan ia berkata kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kakang Agung Sedayu akan dapat salah tafsir atas pernyataan Kakang Untara. Yang mempunyai tataran yang setingkat dengan para prajurit itu adalah para pengawal di Tanah Perdikan. Hal itu akan dapat membuat Kakang Agung Sedayu merasa dirinya lebih baik dari orang lain yang memimpin sepasukan pengawal dari manapun, termasuk dari Sangkal Putung. Tetapi Suandaru tidak dapat berkata apapun juga. Apalagi sejenak kemudian Untara pun bertanya. Apakah Ki Gede sudah siap? Sudah Ngger, jawab Ki Gede. Kita dapat berangkat sekarang. Demikianlah, maka Ki Gede pun telah berangkat bersama-sama dengan Untara, diiringi oleh beberapa orang pemimpin dari kedua pasukan yang telah berada di Mataram itu. Satu dari Jati Anom, sedangkan yang lain dari Tanah Perdikan Menoreh. Dalam pada itu, maka di Paseban telah hadir beberapa orang pemimpin yang datang dari berbagai daerah untuk bersama-sama dengan Mataram berangkat pada saatnya ke Madiun. Sejenak kemudian, maka Panembahan Senapati pun telah hadir pula bersama Ki Patih Mandaraka. Beberapa saat kemudian, maka pembicaraan tentang keberangkatan seluruh kekuatan yang mendukung perjuangan Mataram itu telah dibuka oleh Panembahan Senapati sendiri. Panembahan Senapati telah memberikan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah kepada para pangeran yang akan ikut serta, juga para adipati, para pemimpin pasukan dari daerah yang tersebar, termasuk Kademangan Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Ketika Panembahan Senapati minta Ki Patih Mandaraka menentukan kelompok-kelompok pasukan, maka ternyata bahwa Untara dan pasukannya, termasuk para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung, berada di sayap kanan, di bawah pimpinan Pangeran Singasari. Sementara pasukan pengawal Tanah Perdikan bersama dengan pasukan dari Pegunungan Sewu, bersama dengan sepasukan prajurit Mataram berada di sayap kiri, di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Sementara itu Panembahan Senapati, Ki Patih Mandaraka dan para adipati, termasuk adipati dari Pati, putra saudara seperguruan Ki Gede Pemanahan, berada di induk pasukan. Kita akan menentukan gelar setelah kita melihat medan, berkata Panembahan Senapati. Lalu, mungkin kita harus menunggu dan menyesuaikan diri dengan besarnya pasukan lawan, serta barangkali gelar yang mereka pilih. Para pemimpin pasukan dari daerah-daerah itu mendengar semua perintah dengan saksama. Mereka tidak boleh salah langkah. Panembahan Senapati tidak akan mengulangi lagi perintahnya kelak jika mereka sampai di Madiun, kecuali jika Panembahan Senapati menentukan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar. Beberapa orang perwira terpilih dari Mataram telah berada di seluruh bagian pasukan yang besar itu. Dari induk padukan sampai ke bagian-bagian terkecil. Di ujung-ujung sayap dan bahkan di ekor gelar. Ternyata Ki Lurah Beranjangan telah diikut sertakan pula dalam pasukan itu. Ki Lurah berada di sayap kiri, karena ia harus membantu Pangeran Mangkubumi. Ki Lurah Beranjangan dianggap seorang prajurit yang memiliki pengalaman yang luas, sesudah dan sebelum memimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, yang juga diikut sertakan dalam pasukan itu. Tetapi pasukan khusus itu berada di induk pasukan. Ki Lurah Beranjangan yang meskipun sudah menjadi semakin tua ia masih dianggap memiliki kemampuan untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul, jika pasukan itu kelak berada di medan. Pasukan kita akan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, desis Ki Gede.
Aku berada di sayap yang lain, sahut Untara. Ki Gede mengangguk-angguk. Ternyata harapan mereka tidak terpenuhi. Ki Gede dan para pemimpin Tanah Perdikan, terutama Agung Sedayu dan Gelagah Putih, berharap bahwa Untara akan berada di sayap yang sama dengan mereka. Tetapi ternyata mereka telah terpisah, karena Untara serta pasukannya berada di sayap kanan, sementara pasukan Tanah Perdikan menoreh berada di sayap kiri. Beberapa saat kemudian, setelah perintah Panembahan Senapati selesai diucapkan, maka Ki Patih Mandaraka pun telah memberikan beberapa pesan kepada para senapati dari berbagai daerah. Ternyata orang tua itu memang memiliki pengetahuan yang luas serta pengalaman yang cukup banyak. Ki Patih mengenali berbagai macam kemungkinan di medan yang sangat garang, sebagaimana yang akan terjadi. Kita akan berada di sebelah barat Kali Dadung, sebelah barat kota Madiun. Kita akan berkemah untuk menunggu saat yang paling tepat untuk menyeberang dan memasuki Madiun, berkata Ki Patih Mandaraka. Sebagian dari para senapati memang belum pernah melihat Kali Dadung. Tetapi Agung Sedayu yang pernah melakukan pengembaraan dengan Panembahan Senapati di masa mudanya, atau dengan Pangeran Benawa, pernah menyeberangi Kali Dadung. Tidak saja di penyeberangan yang memotong Kali Dadung di jalan raya ke Madiun, tetapi di tempat-tempat lain dari Kali Dadung itu. Demikian pula Gelagah Putih, justru dengan Raden Rangga yang seakan-akan telah menjelajahi tanah ini dari ujung barat sampai ke ujung timur. Bahkan keduanya pernah bermalam di pinggir Kali Dadung, di tepian, di atas pasir yang basah. Raden Rangga sama sekali tidak merasa terganggu oleh pakaiannya yang kemudian juga menjadi basah. Bahkan Gelagah Putih pun kemudian dapat juga tidur meskipun pakaiannya juga basah. Karena ada beberapa orang yang belum mengenal Kali Dadung, maka Ki Mandaraka telah memberikan beberapa penjelasan tentang sungai itu. Mereka dapat memanfaatkannya untuk melindungi perkemahan mereka dari serangan pasukan Madiun. Di sebelah barat Kali Dadung kita berbenah diri, mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pada saat yang tepat kita akan menyeberang. Tetapi ingat, bahwa pasukan yang menyeberangi sebuah sungai harus benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan, karena pasukan itu akan mengalami banyak hambatan. Namun khusus dengan Kali Dadung, Panembahan Senapati akan memberikan perintah-perintah di tempat. Ki Patih Mandaraka mengakhiri pesan-pesannya. Beberapa saat kemudian, Ki Patih memberi kesempatan kepada para senapati untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun mereka menganggap semuanya telah cukup jelas. Di saat terakhir Panembahan Senapati telah memberitahukan bahwa yang akan memimpin pasukan dalam keseluruhannya adalah dirinya sendiri, dibantu oleh putra Ki Panjawi yang telah diangkat menjadi Adipati Dipati. Besok lusa kita akan berangkat di saat matahari terbit, berkata Ki Patih Mandaraka. Demikianlah. Maka sejenak kemudian, mereka yang telah dipanggil menghadap Panembahan Senapati dalam sidang tertutup itu telah diperkenankan kembali ke barak masing-masing dengan pesan, bahwa mereka harus tetap dapat menyimpan rahasia. Rahasia ini merupakan salah satu landasan keberhasilan kita, berkata Ki Patih Mandaraka. Jika rahasia ini sampai ke telinga lawan, maka akibatnya akan kurang baik bagi kita. Namun sebenarnya lah kebocoran rahasia itu sudah diperhitungkan oleh Panembahan Senapati. Sehingga karena itu, maka di samping perintah-perintah yang sudah dijatuhkan, maka Ki Patih juga memerintahkan para senapati untuk dapat menyiapkan pasukannya dalam setiap saat. Semua tadi adalah rencana perjalanan kita ke Madiun. Tetapi kalian harus menyadari bahwa setiap saat dapat terjadi justru pasukan Madiun itulah yang akan mendekati Mataram. Karena itu, maka setiap pasukan harus dapat disiapkan dalam waktu singkat. Demikian perintah jatuh, maka beberapa saat kemudian, pasukan telah siap turun ke medan. Ki Patih Mandaraka masih memperingatkan. Dalam pada itu, maka para senapati itu pun meninggalkan Paseban dengan gambaran mereka masing-masing tentang keadaan yang sedang mereka hadapi. Namun pada umumnya, mereka yakin bahwa mereka akan dapat mengatasi kekuatan pasukan Madiun, betapapun besar jumlah mereka. Orang-orang Mataram yakin akan kemampuan dan ilmu para pemimpin mereka, meskipun mereka pun tidak mengabaikan kemampuan dan ilmu para pemimpin yang ada di Madiun. Ki Gede dan para pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan meninggalkan Paseban bersama-sama dengan Untara dan para pemimpin pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung. Betapapun besarnya tekad dan minat Swandaru untuk memegang peranan dalam perang besar itu, namun setelah ia berada di antara para senapati yang berdatangan dari daerah-daerah lain,
termasuk dari seberang Gunung Kendeng, maka Swandaru memang cepat terpengaruh, dan merasa bahwa dirinya bukan unsur penentu di dalam perang yang akan datang. Jika semula ia membayangkan bahwa para pengawal Sangkal Putung akan dapat menarik perhatian Panembahan Senapati karena kemampuannya, maka di antara pasukan yang sekian banyaknya, keadaannya akan menjadi lain. Berbeda dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang lebih banyak bergaul dengan Mataram, juga dalam tugas-tugas keprajuritan, daripada Swandaru dan para pengawal dari Sangkal Putung. Namun bersama Untara, Swandaru akan mendapat banyak petunjuk-petunjuk yang sangat berarti baginya. Dalam perjalanan kembali ke barak, Untara dan para pengiringnya tidak singgah sama sekali di barak Ki Gede. Ketika mereka lewat di depan barak pengawal Tanah Perdikan Menoreh, maka Untara pun berkata, "Maaf Ki Gede, kami tidak singgah. Kami harus segera mempersiapkan pasukan kami, karena dalam waktu dekat kami akan berangkat ke Madiun." "Masih ada waktu untuk berbenah diri," berkata Ki Gede. "Bukankah baru besok lusa kita akan berangkat?" Tetapi Untara tersenyum. Sebagai seorang senapati yang masih berada dalam kedudukannya, maka ia lebih mengenal kebiasaan Panembahan Senapati dalam tugas-tugas keprajuritan. Karena itu maka ia pun berkata, "Menurut rencana, kita akan berangkat besok lusa. Tetapi segala sesuatunya akan dapat berubah. Karena itu, maka kita harus lebih cepat bersiap dari yang direncanakan itu." Ki Gede mengangguk kecil. Namun sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah angger semuanya. Kita masing-masing akan segera mempersiapkan pasukan kita." Demikianlah, maka Untara dan para pengiringnya dari Jati Anom, termasuk Swandaru dari Sangkal Putung, telah meninggalkan regol rumah yang dipergunakan sebagai barak oleh para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Namun demikian, kata-kata Untara itu memang telah berkesan di hati Ki Gede. Panembahan Senapati memang masih mungkin untuk merubah saat keberangkatan pasukan Mataram, justru karena Panembahan Senapati telah mengumumkan saat keberangkatan itu di Paseban. Panembahan Senapati tentu menyadari bahwa apa yang dikatakan di Paseban itu akan dengan mudah sampai ke telinga Panembahan Mas di Madiun. Karena itulah, maka Ki Gede pun telah mengambil langkah lebih cepat dari perintah Panembahan Senapati itu. Ia harus mempersiapkan pasukannya besok. Tidak besok lusa. Karena itulah, maka ketika Ki Gede dan para pemimpin pengawal Tanah Perdikan itu telah kembali ke baraknya, maka Ki Gede telah dengan segera memanggil para pemimpin kelompok pengawal untuk berkumpul di Pendapa. Dengan jelas Ki Gede menyampaikan segala pesan dan perintah yang didengarnya di Paseban. Namun Ki Gede dengan sengaja tidak mengatakan kapan saat mereka akan berangkat. "Kita akan berangkat setiap saat perintah jatuh," berkata Ki Gede Menoreh kepada para pemimpin kelompoknya. Lalu katanya pula, "Karena itu, maka sejak sekarang kalian harus bersiap untuk setiap saat diberangkatkan ke Medan." Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-angguk. Mereka memang mengharap untuk segera berangkat ke Madiun, daripada mereka menunggu terlalu lama di Mataram, sehingga memungkinkan timbul persoalan-persoalan di antara sesama pendukung Mataram itu. Dengan perintah itu, maka para pemimpin kelompok pun telah meneruskan perintah itu pula kepada para pengawal tanpa dapat menyebutkan kapan mereka akan berangkat. Namun mereka menyadari bahwa perintah untuk berangkat itu dapat diterima besok, lusa, atau bahkan nanti. Karena itulah, maka para pengawal itu pun telah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan mereka bawa ke Madiun. Kapanpun mereka mendapat perintah, maka mereka akan siap untuk berangkat. Di tempat yang lain, maka Untara pun telah melakukan hal yang sama. Semua prajuritnya telah dipersiapkan untuk dapat berangkat setiap saat. Kelompok demi kelompok telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga jika terdengar bunyi isyarat kapanpun, maka mereka sudah siap untuk berangkat. Swandaru pun telah mendapat perintah dari Untara untuk mempersiapkan pasukannya pula. Para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Namun dalam persiapan besar-besaran seperti itu, Swandaru mulai merasa betapa besar pengaruh wibawa Untara, yang sebelumnya dianggap oleh Swandaru tidak akan lebih baik dari dirinya sendiri. Ternyata meskipun secara pribadi Swandaru masih tetap merasa lebih baik dari Untara, namun dalam susunan kekuatan yang besar, Untara pun masih tetap nampak besar. Bahkan ketika berada di Paseban, bersama-sama dengan Pangeran Mangkubumi, Pangeran Singasari, Adipati-Pati, Grobogan dan para pemimpin yang lain. Ternyata yang telah mengambil sikap sebagaimana Untara dan Ki Gede Menoreh, bukan hanya 1-2 orang pemimpin pasukan.
Namun bahkan beberapa orang secara khusus telah menghubungi para pemimpin itu untuk melakukan hal serupa. Sebagaimana diperhitungkan oleh Untara, maka Panembahan Senapati memang telah memberikan pernyataan yang sengaja menyesatkan mereka yang tidak setia kepadanya. Pernyataan Panembahan Senapati itu dalam waktu singkat memang telah sampai ke telinga orang-orang yang mendapat tugas dari Panembahan Mas untuk mengetahui segala persiapan yang dilakukan oleh Panembahan Senapati. Dengan demikian, maka mereka telah membuat perhitungan-perhitungan tertentu menahan arus pasukan dari Mataram itu. Namun ternyata Panembahan Senapati menjatuhkan perintah yang lain. Pasukan Mataram akan berangkat tidak besok lusa, tetapi di hari berikutnya, menjelang tengah hari. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, maka beberapa orang penghubung telah memencar agar perintah itu dapat sampai ke sasaran, para pemimpin pasukan, bahwa pasukan harus dipersiapkan pagi itu juga. Memang ada beberapa orang pemimpin pasukan yang menjadi agak tergesa-gesa, karena mereka kurang mempersiapkan diri sebelumnya. Namun waktu masih cukup panjang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Panembahan Senapati memang tidak lagi mengumpulkan semua pasukan di alun-alun atau di area-area yang luas yang dapat menampung seluruh pasukan. Tetapi perintah Panembahan Senapati sudah terperinci dan jelas. Semua pasukan harus berangkat dari barak masing-masing, menempuh jalan yang sudah ditunjuk bagi setiap pasukan. Ki Gede Menoreh yang mendapat perintah itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Panembahan Senapati adalah seorang yang berwawasan jauh dan cermat. Semua kelompok pasukan yang ada di Mataram diketahuinya dengan pasti, sehingga semuanya dapat diatur dengan tertib. Ki Gede pun segera memanggil Agung Sedayu, Glagah Putih dan Prastawa untuk memberitahukan perintah yang telah diterima oleh Ki Gede, lengkap dengan keterangan tertulis apa yang harus dilakukannya. Kita akan berangkat dari barak ini tanpa berkumpul lebih dahulu. Tetapi di tengah hari, kita akan berada di tempat yang telah ditentukan dan berkumpul dengan seluruh pasukan yang akan menjadi bagian dari sayap kiri pasukan Mataram jika kelak disusun gelar. Sedangkan induk pasukan dan pasukan yang akan berada di sayap kanan, akan berkumpul di tempat lain yang sudah ditentukan pula, tanpa diketahui oleh bagian-bagian lain dari pasukan yang besar ini. Demikian pula sayap kiri yang akan dipimpin langsung oleh Pangeran Mangkubumi. Baru kelak kita akan berkumpul bersama-sama setelah kita berada di Madiun, berkata Ki Gede. Bagaimana dengan pasukan Pajang? Bertanya Agung Sedayu. Pasukan Pajang akan berada di induk pasukan, jawab Ki Gede. Bagaimana jika terjadi kesulitan pada bagian-bagian dari pasukan yang tercah itu? Seandainya Madiun yang tahu akan hal ini dan dengan sengaja menahan bagian dari pasukan Mataram dengan kekuatan penuh? Bukankah itu sangat berbahaya bagi pasukan Mataram? Bertanya Glagah Putih. Para pemimpin bagian dari pasukan Mataram tentu mengetahui tempat-tempat dari bagian-bagian yang lain, serta jalan yang akan mereka tempuh, sehingga mereka dapat memerintahkan penghubung untuk memberikan isyarat. Menurut perhitunganku, ketiga bagian dari pasukan itu sebenarnya tidak berjauhan tempatnya, dan kita tahu jalan-jalan yang manakah yang mungkin dilalui oleh pasukan yang besar yang tentu tidak hanya membawa senjata di setiap tangan para prajurit dan pengawal, tetapi tentu akan membawa pedati-pedati yang berisi bekal, cadangan senjata dan lain-lain, berkata Ki Gede. Namun kemudian ia berkata lebih lanjut. Kecuali jika semuanya itu sudah disiapkan di Pajang. Sebenarnya lah perhitungan Ki Gede itu tidak jauh dari kebenaran. Perlengkapan dan bekal memang telah dipersiapkan di Pajang. Bahkan sebagian dari pedati-pedati itu akan berangkat tanpa menunggu kedatangan pasukan induk dari Mataram, karena pedati-pedati itu akan berjalan sangat lambat. Tetapi sebagian yang lain akan berjalan di belakang pasukan kelak. Demikianlah, maka Ki Gede Menoreh dengan seluruh pasukannya telah berkemas dan siap untuk berangkat. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka mereka pun telah berada di halaman depan, halaman samping dan longkangan, dalam kelompok-kelompok masing-masing. Ki Gede telah sempat memberikan pesan kepada para pengawal agar mereka memegang teguh segala paugeran, dilandasi dengan kesadaran sepenuhnya akan tujuan keberangkatan mereka bersama pasukan Mataram yang lain. Jangan kehilangan landasan, berkata Ki Gede lantang. Jangan putus hubungan dengan sumber hidup kalian. Berdoalah kepada Yang Maha Agung agar kalian mendapat perlindungannya. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa peperangan adalah neraka, tetapi kita jangan kehilangan akal dan bertindak di luar batas kemanusiaan, karena di dalam peperangan sekalipun kita tetap titah tertinggi dari Yang Maha Agung itu.
Setelah Ki Gede selesai dengan pesan-pesannya, maka Ki Gede pun telah memerintahkan para pemimpin kelompok itu untuk kembali ke dalam kelompoknya. Kita akan memakai pertanda bende kecil kita, berkata Ki Gede. Kita tidak menunggu siapa-siapa lagi. Kita akan berangkat sendiri. Para pemimpin kelompok pun segera kembali ke kelompok masing-masing. Mereka mendapat kesempatan beberapa saat untuk berbicara dengan para pengawal meneruskan pesan-pesan Ki Gede, terutama tentang jalur perjalanan mereka serta ketertiban yang harus mereka lakukan dalam keterikatan paugiran-paugiran yang telah dikeluarkan oleh Mataram. Namun setiap pemimpin kelompok itu tidak pula lupa berpesan, agar setiap orang dalam pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh tidak lupa berdoa bagi diri mereka masing-masing dan bagi semuanya yang terlibat dalam peperangan, termasuk lawan-lawan mereka. Sesaat kemudian, maka Ki Gede pun telah memerintahkan untuk memukul bende langsung 2 kali. Setiap orang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka berkesempatan sekali lagi melihat senjata masing-masing. Bekal bagi mereka secara pribadi, dan yang bertugas telah meneliti pula bekal dan peralatan cadangan yang perlu mereka bawa. Baru beberapa saat kemudian, maka terdengar suara bende 3 kali berturut-turut. Dengan demikian maka pasukan Tanah Perdikan itu pun telah berangkat meninggalkan barak sementara mereka di Mataram. Iring-iringan itu pun segera turun ke jalan di depan barak mereka. Ternyata Ki Gede, Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak langsung berada di ujung pasukan, tetapi mereka berada di sebelah pintu gerbang untuk menyaksikan pasukan mereka dari ujung sampai ke ekornya. Prastawalah yang berada di ujung barisan, berkuda diapit oleh para pengawal dan diiringi oleh pertanda kebesaran Tanah Perdikan Menoreh. Seorang pengawal yang tahu bahwa Ki Gede masih berada di sebelah pintu berdesis kepada kawannya. Jangan-jangan Ki Gede akan menanyakan apa yang aku bawa dalam bungkusan ini. Apa yang kau bawa? Bertanya kawannya. Kemarin aku melihat buah nangka itu masak. Sayang sekali jika ditinggalkan begitu saja. Besok tentu akan membusuk atau dimakan codot. Karena itu, lebih baik aku membawanya. Nanti di tengah hari, sambil menunggu terkumpulnya pasukan di sayap kiri, nangka itu dapat dijadikan sambilan, berkata pengawal itu. Kau memang aneh. Buah nangka itu begitu berat. Aku baru akan menanyakan, beban apa saja yang kau bawa sehingga nampaknya kau merasa terlalu menderita, desis kawannya. Jadi, bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya pengawal yang membawa buah nangka itu. Jika kau letakkan di sini, maka rasa-rasanya tidak ada gunanya. Pemimpin kelompok kita akan melihat, dan barangkali menjadi marah dan melaporkannya kepada Ki Gede, jawab kawannya. Ya. Karena itu lalu bagaimana? Pengawal itu mulai jengkel karena mereka sudah mendekati pintu gerbang. Bawa saja, jawab kawannya. Bawa saja, ulang pengawal itu. Kau tentu yang beruntung. Kau tidak ikut bertanggung jawab. Tetapi jika selamat, kau akan ikut menikmatinya. Apa boleh buat, jawab kawannya. Kenapa apa boleh buat, geram pengawal itu. Kenapa kau marah? Bukankah kau menanyakan pendapatku, sahut kawannya. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak sempat menjawab karena mereka telah sampai di pintu gerbang. Iring-iringan itu berjalan terus. Ketika pengawal yang membawa buah nangka itu lewat di depan Ki Gede yang duduk di atas punggung kuda, keringatnya mulai membasahi punggung. Demikian ia berjalan di depan Ki Gede, maka tiba-tiba saja Ki Gede menyentuh bungkusannya dengan tangkai tombaknya. Beberapa orang telah berpaling. Suara buah nangka masak yang khusus itu membuat Ki Gede justru tersenyum. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak dapat menahan tawa mereka. Bahkan beberapa orang di sekitarnya pun telah tertawa pula. Pemilik rumah yang kita pergunakan untuk barak ini tentu akan mencarinya, desis Ki Gede masih sambil tersenyum. Pengawal itu menjadi gagap. Ia pun kemudian bertanya di luar sadarnya. Apakah harus aku kembalikan Ki Gede? Ki Gede justru tertawa. Katanya. Tidak perlu sekarang. Tetapi besok jika kita selamat kembali dari Madiun, maka kau harus membayar harganya. Ya. Ya. Aku akan membayar harganya, jawab pengawal itu. Jika demikian orang itu tentu akan mendoakan agar kau kembali dengan selamat, berkata Ki Gede. Pengawal yang menjadi pucat itu tidak menjawab. Tetapi Ki Gede telah mendorongnya dengan tangkai tombaknya sambil berkata. Majulah. Kawan-kawan di belakangmu menunggumu.
Pengawal itu pun kemudian telah melangkah dan berjalan dengan cepat menyusul orang yang di depannya, diikuti oleh kawan yang berjalan di sampingnya. Nah, bukankah Ki Gede tidak marah, desis kawannya. Kau tidak akan mendapat bagian, geram pengawal itu. Aku akan merampokmu dengan kekerasan, sahut kawannya yang berjalan di sampingnya. Pengawal itu menjadi tegang. Tetapi kawannya justru mulai tertawa melihat wajah pengawal yang masih pucat itu. Katanya, kau hampir pingsan karenanya. Tetapi aku sudah siap menolongmu. Karena itu, lain kali kau tidak boleh berbuat seperti itu. Biarlah aku buang saja buah yang memberati lambung ini, desis pengawal itu. Jangan, potong kawannya dengan serta-merta. Aku tidak memerlukan lagi, berkata pengawal itu. Bawa saja. Apalagi justru sudah diketahui oleh Ki Gede, berkata kawannya. Jika kau perlu, bawalah. Aku tiba-tiba menjadi muak, berkata pengawal itu. Namun kawannya tiba-tiba tertawa menyentak. Namun dengan serta-merta ditahannya sambil bergumam. Pemerasan. Kau memang cerdik. Pengawal yang membawa buah nangka itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia pun kemudian tertawa pula. Katanya. Baiklah. Kita akan bergantian membawanya. Itu agak adil, sahut kawannya. Beberapa orang kawannya yang ada di depan berpaling. Tetapi kawannya yang tepat berada di belakangnya ikut tertawa dan berkata. Aku mendengar semua pembicaraan. Adalah aku untuk mendapat bagian. Pengawal yang membawa buah nangka itu menyahut. Satu lagi yang akan bergantian membawanya. Ketiganya pun tertawa. Yang berada di samping kawannya yang di belakang itu tertawa pula dan berkata. Aku tidak akan berbicara apa-apa. Mereka pun terdiam ketika mereka melihat Ki Gede diapit oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendahului iring-iringan itu dan menempatkan diri di depan. Sementara itu, mereka melintasi sepasukan pengawal yang sudah siap untuk berangkat pula. Pengawal dari Pegunungan Sewu yang dipimpin oleh seorang Demang yang memiliki beberapa kelebihan dari sesamanya, Ki Demang Selagilang. Jumlah pengawal yang dibawanya tidak sebanyak pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, namun nampaknya para pengawal dari Pegunungan Sewu itu juga merupakan pengawal yang terlatih baik. Alam yang keras dan kebiasaan hidup yang berat telah menempa mereka menjadi orang-orang yang kuat lahir dan batinnya. Ketika para pengawal dari Pegunungan Sewu itu melihat para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh lewat, mereka pun telah memberikan salam. Bahkan ada di antara mereka yang melambai-lambaikan pedangnya sambil berteriak. Kita akan berada di satu sayap. Ki Gede pun membalas salam mereka. Ternyata Ki Demang sendirilah yang memimpin pasukan pengawalnya. Sebentar lagi kami akan menyusul, berkata Ki Demang. Kami menunggu, jawab Ki Gede. Sambil berjalan mendahului iring-iringan, Agung Sedayu berdesis. Kira-kira jumlah mereka sama dengan jumlah para pengawal dari Sangkal Putung. Kita belum melihat jelas seberapa besarnya pasukan pengawal Sangkal Putung, berkata Ki Gede. Tetapi menurut dugaanku, kira-kira yang dapat dikerahkan juga sebesar pasukan dari Pegunungan Sewu itu, sahut Gelagah Putih. Sebenarnya Pegunungan Sewu mempunyai jumlah pengawal cukup. Tetapi seperti Menoreh, maka sebagian di antara anak-anak mudanya telah berada di antara pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh sejak terbentuknya. Kemudian sebagian lagi dari anak-anak mudanya harus tetap berada di tempat, karena mereka setiap saat harus bekerja keras untuk kehidupan mereka. Mengatasi tanah gersang berbatu-batu dan usaha untuk menghijaukan bukit-bukit yang memanjang bersusun. Jika Pegunungan Sewu mengerahkan semua anak-anak mudanya ke Mataram sekarang ini, maka penggerak dari kehidupan di Pegunungan Sewu akan berhenti, karena orang-orang tua saja tidak cukup tenaga untuk melawan garangnya alam, berkata Ki Gede. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk mengiyakan. Sementara itu Ki Gede berkata selanjutnya. Panembahan Senapati sendiri menganjurkan, agar tidak semua anak-anak muda turun ke Mataram, karena kehidupan di Pegunungan Sewu harus berjalan terus. Sambil berbincang, ternyata iring-iringan itu telah sampai ke pintu gerbang. Nampaknya baru saja sebuah iring-iringan lewat. Tetapi mereka tidak tahu, iring-iringan dari manakah yang telah keluar dari gerbang kota itu. Di pintu gerbang, ternyata iring-iringan itu telah disambut oleh beberapa orang prajurit Mataram yang bertugas untuk mengucapkan selamat jalan. Kemudian di sebuah halaman di pinggir jalan, seperangkat gamelan ditabuh dengan irama keras, mengantar para prajurit dan pengawal yang akan pergi ke medan pertempuran. Demikianlah,
Maka sejenak kemudian iring-iringan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh itu telah lepas dari kota. Mereka mulai memasuki jalan-jalan panjang yang berdebu. Sementara terik matahari semakin lama terasa semakin menyengat kulit. Menjelang tengah hari, iring-iringan itu harus sudah sampai di tempat yang ditentukan. Namun agaknya masih ada iring-iringan di belakang mereka, karena ketika para pengawal dari Tanah Perdikan itu keluar dari pintu gerbang, para pengawal dari Pegunungan Sewu masih ada di dalam. Di perjalanan, para pengawal yang mulai berkeringat itu tidak lagi banyak bicara. Yang membawa nangka telah merasa terlalu letih, sehingga seperti yang disepakati, maka bergantian 4 orang di antara mereka akan membawa nangka itu sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Perjalanan pada langkah pertama itu memang tidak terlalu panjang. Mereka melintasi beberapa bulak dan padukuhan. Kemudian mereka memasuki sebuah bulak panjang yang baru saja dipetik hasilnya, sehingga bulak itu menjadi seperti ara-ara yang luas. Ki Gede yang ada di ujung iring-iringan itu memberi isyarat, bahwa sebentar lagi pasukan mereka akan sampai ke tujuan pertama. Sebenarnya lah ketika mereka melintasi bulak itu, maka mereka pun segera melihat di kejauhan di ujung bulak panjang itu, beberapa pertanda. Umbul-umbul dan rontek. Mereka pun segera mengerti, bahwa mereka telah sampai di tempat yang ditentukan untuk berkumpul. Ternyata Pangeran Mangkubumi telah berada di tempat itu pula. Bahkan Pangeran Mangkubumi sendirilah yang telah menerima para pemimpin pasukan. Dengan ramah Pangeran Mangkubumi telah mempersilahkan Ki Gede, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Prastawa untuk duduk bersamanya, di bawah rimbunnya beberapa batang pohon gayam yang berjajar di pinggir bulak. Di sawah yang baru saja dipetik hasilnya itu, sepasukan prajurit Mataram telah menunggu. Mereka duduk tersebar di teriknya panas matahari menjelang tengah hari. Tetapi prajurit-prajurit yang telah terlatih itu nampaknya tidak merasakan sengatan sinar matahari itu. Meskipun ada juga di antara mereka yang mencoba melindungi kepalanya dengan perisainya. Para pengawal Tanah Perdikan yang datang kemudian pun telah mengambil tempat yang sama pula. Mereka pun telah duduk di atas tanah kering, yang masih ditebari pangkal batang padi yang telah ditebas. Kita menunggu pasukan dari Pegunungan Sewu, berkata Pangeran Mangkubumi kepada Ki Gede. Ketika kami berangkat, pasukan itu sudah siap Pangeran, jawab Ki Gede. Ya. Menurut perintah, tengah hari kita berkumpul. Sesaat lagi matahari akan sampai ke puncak, berkata Pangeran Mangkubumi. Apakah kita akan bermalam di perjalanan? Kita tidak akan singgah di Pajang. Hanya induk pasukan saja yang akan melewati kota Pajang, jawab Pangeran Mangkubumi. Kita akan bermalam 2 malam sedikitnya, sahut Ki Gede. Ya. Semalam sebelum Pajang, dan semalam lagi sesudah lewat Pajang. Kita akan menempuh jalan di sebelah utara kota, sedangkan sayap kanan di sebelah selatan kota. Kita beruntung, bahwa kita akan melalui jalan yang lebih baik daripada sayap kanan, yang akan menelusuri jalan-jalan setapak dan lereng perbukitan, berkata Pangeran Mangkubumi. Justru merupakan pemanasan, desis Ki Gede. Pangeran Mangkubumi tertawa. Katanya, terik matahari sudah cukup memanaskan darah kita. Percakapan itu terhenti ketika mereka melihat dari kejauhan iring-iringan pasukan dari Pegunungan Sewu. Ternyata bahwa pasukan itu datang sesaat saja menjelang matahari sampai ke puncak. Tetapi belum terhitung terlambat. Pangeran Mangkubumi pun kemudian telah bangkit menyongsong iring-iringan itu bersama Ki Gede dan beberapa orang pemimpin prajurit Mataram yang lain. Para senapati dan para perwira yang bertugas membantu Pangeran Mangkubumi memimpin sayap kiri. Ki Demang Selagilang yang memimpin pasukan dari Pegunungan Sewu yang membujur di sisi selatan menghadap samudra itu pun segera melaporkan diri. Pasukan kita sudah lengkap, berkata Pangeran Mangkubumi. Kita akan segera berangkat. Hari ini, kita harus mencapai tempat yang sudah ditentukan. Kita akan bermalam 1 malam di sebelah barat Pajang. Kita akan melewati jalan di lereng Gunung Merapi dekat Jati Anom. Tetapi kita tidak akan melalui Kademangan Jati Anom itu sendiri. Demikianlah, maka Pangeran Mangkubumi segera mempersiapkan seluruh pasukannya yang terdiri dari para prajurit Mataram, para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, dan para pengawal dari Pegunungan Sewu. Jumlah seluruh pasukan memang tidak begitu besar, tetapi cukup memadai untuk satu kekuatan sayap pasukan segelar sepapan. Sedangkan inti kekuatan dari pasukan Mataram berada di induk pasukan.
Ketika seluruh pasukan sudah berkumpul, berdiri dalam jajaran yang rapi di tanah kering yang baru saja dipetik hasilnya itu, Pangeran Mangkubumi telah mengumpulkan para pemimpin dan pemimpin kelompok untuk mendengarkan beberapa pesan yang melengkapi pesan Panembahan Senapati. Bahkan dalam beberapa hal merupakan perincian dari pesan Panembahan Senapati itu. Demikian pesan itu selesai serta tidak ada pertanyaan lagi dari para pemimpin kelompok, maka para pemimpin kelompok itu pun telah kembali ke kelompok mereka masing-masing. Pangeran Mangkubumi memberi kesempatan kepada para pemimpin kelompok untuk menyampaikan pesan itu kepada para prajurit dan para pengawal. Baru kemudian Pangeran Mangkubumi memberi isyarat kepada pasukannya untuk berangkat. Sesaat kemudian, maka iring-iringan itu pun telah berangkat langsung menuju ke timur. Mereka menempuh jalan yang sudah ditentukan. Jalan yang sudah ditelusuri lebih dahulu oleh para petugas sandi, sehingga dengan demikian maka perjalanan pasukan itu selalu berada dalam bingkai perhitungan dalam keserasian dengan pasukan yang ada di induk pasukan dan di sayap kanan. Ternyata bahwa dalam barisan itu terdapat beberapa ekor kuda yang membawa beban bagi pasukan itu. Selain perlengkapan dan perbekalan, juga cadangan senjata, meskipun setiap pasukan telah menyediakannya. Perlahan-lahan pasukan itu bergerak seperti seekor naga yang keluar dari sarangnya. Namun semakin lama menjadi semakin cepat. Kaki para prajurit dan pengawal itu berderap seakan-akan telah mengguncang bumi. Pengawal tanah perdikan menoreh yang membawa nangka tidak lagi merasa membawa beban. Sementara itu kawan-kawan sekelompoknya pun masih saja mengusap mulut mereka yang masih dilekati getah nangka yang dibawa dalam kelompok itu. Ternyata buah nangka itu sempat dibagi-bagi sesaat menunggu iring-iringan pasukan pegunungan Sewu. Tetapi pedangku menjadi kotor, berkata pengawal yang berjalan di sebelahnya. Kau sudah mendapat imbalan. Kau mendapat bagian paling banyak, jawab yang membawa nangka sejak dari barak sementara di Mataram. Tetapi getahnya masih melekat. Aku tidak dapat menariknya dengan serta-merta dari warangkanya. Jika tiba-tiba saja aku bertemu dengan lawan, maka aku memerlukan waktu untuk menarik pedangku, berkata pengawal itu. Ah! Seberapa kekuatan getah itu menahan pedangmu, sahut yang membawa nangka itu. Apakah kita akan bertukar pedang, berkata kawannya. Tidak. Salahmu sendiri. Kau dapat berhubungan dengan kawan-kawan kita yang mengurusi cadangan senjata. Sebelum sampai ke Madiun, kau dapat menukarkannya. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bergumam. Senjataku sudah aku asah setajam pisau pencukur. Aku hanya memerlukan beberapa tetes minyak kelapa untuk menghilangkan getah yang lekat itu. Pengawal yang membawa nangka itu tidak menjawab lagi. Dipandanginya jalan di depannya yang panjang. Ketika iring-iringan itu berbelok, maka dilihatnya ujung barisan itu dengan pertanda kebesaran Mataram. Sementara itu, setiap pasukan telah membawa pertanda kebesaran mereka masing-masing. Namun dalam pada itu, demikian iring-iringan itu menjauh, maka dua orang yang mengamati iring-iringan itu dari kejauhan telah bergeser dan duduk di bawah rimbunnya sebatang pohon turi. Bukan main. Menurut keterangan, yang akan berkumpul di sini adalah pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Pasukan itu akan menjadi bagian dari sayap kiri dari seluruh pasukan Mataram, berkata salah seorang darinya. Secara kebetulan kita dapat melihatnya, berkata kawannya. Lalu katanya. Bukankah seharusnya pasukan itu berangkat besok? Pasukan itu berangkat sehari lebih cepat. Namun tiba-tiba katanya. Kita harus melaporkannya secepatnya. Kawannya mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata. Baiklah. Kita akan memberikan laporan. Tetapi itu tidak penting. Bukankah para pemimpin di Madiun sudah bersiap menghadapi gerakan pasukan Mataram? Bahwa pasukan Mataram maju satu hari itu pun tidak akan berarti apa-apa. Karena Madiun memang sudah siap sejak beberapa saat yang lalu. Tetapi setidak-tidaknya pasukan Madiun tidak tertidur karenanya, jawab orang yang pertama. Baiklah. Kita akan melaporkannya kepada Ki Lurah. Tetapi apakah Ki Lurah akan meneruskan laporan ini atau tidak, kita tidak tahu, berkata kawannya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan tempatnya dengan sangat berhati-hati. Bersambung ke bab 362. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.